Assalamualaikum Pak Ibu Guru. Saya semua. Luar biasa. Oke. Syukur alhamdulillah bersemangat dari Allah Subhanahu wa taala yang mana kita diberikan kesehatan, kenikmatan, kesempatan berkumpul di ruangan guru ini dalam rangka pembebasan studi jurus BKH. Berapa minggu yang lalu waktu libur saya ikut diundang untuk melaksanakan destinasi bidang webinar kegiatan destinasi guru BK di kabupaten. Itu jumlahnya ada 15 orang yang terdiri dari guru SD, guru SMP, guru SMA, guru SMK yang ada di Kabupaten Ogan ini. Pada kesempatan ini itu ada 7 jurus BK hebat. Itu yang pertama itu kenali potensi, ya. Kenali potensi ini tentang minat dan bakat siswa. Yang kedua, kelola emosi. Kalau emosi ini pembelajaran sosial emosional, supaya emosi kita itu tidak terlalu berblok. Yang ketiga, tumbuhkan resiliensi. Dan yang keempat, jaga konsistensi. Yang kelima, jalin koneksi. Yang keenam, bangun kolaborasi. Yang ketujuh, menata situasi. Dalam kesempatan ini yang akan saya sampaikan hanya satu jurus saja, ya. Sebelum kita mulai, supaya lebih semangat karena waktunya sudah siang, kita menunggu dulu tempat. Itu terus dekat-dekat. Ya. Bersamaku yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, menggunakan tujuh jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Konsistensi, menjalin koneksi, membangun kolaborasi, dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman, dan juga menggembirakan. Bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan
kolaborasi dan menata situasi. Jujur bersamamu melangkah depan. Jujur hebat, jujur akan ku bina. Nah, betul. Sudah jadinya ya. Jadi supaya hebat ini, ada satu yang saya akan sampaikan mengenai potensi diri. Nah, setiap anak itu, Bapak Ibu memiliki potensi yang berbeda-beda. Nah, ini ada aplikasi yaitu kenali potensi untuk dengan menggunakan ARKA. ARKA ini asesmen rekomendasi tentang karakter anak. Jadi kita bisa itu platformnya dari Kemendikbud, ya. Ini pertama aktivitas, kita menggunakan aplikasi. Silakan Bapak Ibu membuka aplikasi Aktivitas. Ini nanti menggunakan email, email kita masing-masing dan ada sampingnya kan kita gunakan. Nah di situ nanti ada pilihan. Pilihan itu kita tuh sebagai apa? Misalnya anak-anak SMP, anak-anak SMP, anak SMA, atau juga ibu semua bisa mengisi itu aplikasi-aplikasi tentang minat bakat kita. Apakah sesuai tidak minat bakat kita itu kita sekarang? Kan kita ini punya potensi yang berbeda-beda. Jadi harus mengenal potensi yang kita miliki. Nah ini bahasnya untuk anak-anak kita SMP, Bapak Ibu, ya. Jadi kita bisa mengetahui minat bakat anak itu. Jadi waktu kita pembelajaran itu dengan mudah kita, kalau selama ini kan kita menggunakan ceramah, karena kita mengetahui minat bakat anak itu, dengan mengetahui potensi anak, jadi dengan mudah kita sekarang kan menggunakan pembelajaran learning atau diferensiasi, ya. Nah, jadi supaya anak nyaman di kelas, ya. Nah, kita gunakan itu. Silakan Bapak Ibu buka aplikasi itu. Silakan. Sesuai tidak kira-kira Bu? Ya, kita pilih itu ada gaya belajar, ya. Ada kepribadian, ada juga karir kita. Kita pilih dulu misalnya gaya belajar kita. Seperti itu ya. Ya, aplikasi kita. Nanti di situ kita isi email, kita pilih topik sebagai guru, kita pilih guru, ya. Jadi guru nanti kita isi di situ, ya, nama kita, tanggal lahir diisi. Setelah itu kalau kita isi nanti ada pertanyaan-pertanyaan di sini. Nah pertanyaan itu kita jawab, nggak banyak pertanyaannya, hanya 5 mungkin ya. Nah, ini tidak terlalu banyak, paling 5 menit. Isinya asalkan sinyalnya tidak lelet, ya. Kalau kita ini karena di daerah mungkin agak terganggu oleh sinyalnya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya tidak sempat hari ini, boleh kita kerjakan di rumah, kalau kita nilai. Nah di situ nanti terlihat gaya belajar kita itu apa, ya. Itu ya. Kita lanjut ke berikutnya. Sudah semua Bapak Ibu lihat? Nanti terusnya, ya. Ya. Nanti kita hasilnya sudah ada di situ. Kita screenshot, ya. Misalnya itu kan ada gaya belajar anak-anak itu kan ada dia audio visual kita melihat, ya. Ada juga dengan melihat, mendengar atau auditory. Ada juga dengan melakukan gerak. Siswa kita kan mana yang aktif ya. Nah jadi itu berarti itu kinestetik. Jadi kita itu waktu belajar nanti bisa mengelompokkan siswa dalam pembelajaran, ya. Itu nanti kalau misalnya guru BK kita nggak lagi cuti, sekarang lagi cuti, dia bisa mengadakan pemetaan nanti ya. Nah sekarang selamat datang para pendekar. Sekarang kalian tiba di Padepokan Telaga Air. Di sini kalian akan lebih mengenal diri untuk mengoptimalkan cara berpikir, merasakan
merasakan potensi diri yang mengalir, mengoptimalkan energi baik sifat dan hadir. Selamat melanjutkan jalan pertama hati-hati tergelincir. Ya, terus ya. Nah ini tadi menggunakan aplikasi bisa juga. Ini ada juga linknya. Ya linknya ya, bisa pilih mana kira-kira ya kita bisa mengaksesnya. Terus kan ada kita kemampuan tadi kan ketika belajar cari bisa ya kemampuan perlu ya. Nah, urgensinya perlu lagi kita mengetahui anak-anak itu tentang potensinya tadi yang kita laksanakan tadi Bapak Ibu untuk minat bakat siswa ya. Tentunya sebenarnya dari sosmed kita ada tadi juga jadi kita bisa memetakan sesuatu di mana misalnya kemampuan dia misalnya tidak otodidak dari itu mana bisa dia wow misalnya dia misalnya estetik gitu lagi. Jadi kita mudah melakukan pemetaan. Kita juga gunanya nanti kita juga kalau kita misalnya nanti akreditasi ini ada pemetaan tentang bakat minat siswa, bakat siswa itu perlu itu, ya. Kecerdasan dan MC ini perilaku yang benar dan tidak masalah, ya. Jadi yang perlu mengangkat perilaku itu kita bisa melihat kecerdasan siswa itu kan. Kita ini belajar kalau untuk tapi tidak diolah mungkin nggak secara itu asal itu ya banyak faktor sekarang banyak pengaruh dari situ ada dari keturunan memang kan bukan dari orang tuanya mungkin dari ibunya ada juga dari isinya ya pengaruh lingkungan di sekitarnya ya. Apalagi sekarang ini kan kemajuan ilmu dan teknologi anak-anak itu sekarang ini semua gadget ibu ya jadi bisa bicara sebagai orang tua mengatur mereka bagaimana mereka supaya efisien saja. Nah ini kecerdasan itu ada kecerdasan makmum itu majemuk ya. Yang pertama dalam verbal bisa secara verbal kita ngomong ya membicarakan. Ada sesuatu yang pintar kan Bapak Ibu. Misalnya kalau lucu, saya maju. Sama bagian ini mendeskripsikan misalnya presentase kan ada kan seperti itu. Ada juga kecerdasan interpersonal. Interpersonal ini kan di dalam diri kita itu kan punya jadi masing-masing kan kecerdasan itu. Nah, ini nah logis matematik kan matematik kita kan hitung kan mungkin bahannya kan bisa lihat itu termasuk ini ya ini kan interpersonal ini juga bisa di dalam kan ini juga kan bisa mengayomi misalnya seperti ini pasti dia mempunyai kecerdasan ini kan kedua-duanya bisa menjadi pemimpin bisa memberikan motivasi kepada orang-orangnya ya tidak estetik tadi yang banyak gerak ya, yang bergerak terus pokoknya gitu tidak galak seperti olahraga misalnya anak kita yang hobi misalnya bernyanyi ya, melukis pokoknya bergerak-gerak itu jadi kita bisa membedakan anak itu nah kita lihat di sini siapa yang masih ingat ini bapak siapa nih? Ya, B.J. Habibie B.J. Habibie ini cerita habis matematik ya dia juga linguistik ya dia menciptakan apa dulu? Interpersonal juga. Nah kalau ini siapa yang kira-kira? Siapa ini? Masih ingat? Siapa ini? Buya Hamka. Iya, Buya Hamka. Buya Hamka ini termasuk mana kira-kira Bapak Ibu? Kecerdasan moral, ya. Moralnya juga termasuk. Nah kira-kira apa betul? Ada juga yang dikarang oleh Buya Hamka, ya. Ini siapa ini Bapak Ibu? Nah kalau ada kecerdasan musikal, ya. Nah kalau ini siapa yang masih ingat? Ebis, siapa itu misalnya teman? Kombinasi yang bisa memiliki substansi linguistik personal ya, visual juga. Kalau ini Megawati. Siapa Megawati? Main, volley. Tapi dia punya kecerdasan bisa kinestetik ya. Mungkin yang bisa tahu lagi bisa juga kecerdasan personal ya yang bisa memotivasi dirinya jadi bakat yang ini makanya sesuai dengan bakat minatnya selanjutnya kalau ini siapa nih? Harus berubah siapa itu Bapak Ibu? Masih ingat siapa itu?
Nah, di sini siapa ini? Angkat ini penggerak wanita. Dia juga mengarang. Nah, setiap orang itu kan ada mungkin tidak pernah memiliki ada rumah, ada dua. Ya, sehingga manusia itu tidak sempurna, punya kelebihan, kekurangan masing-masing. Nah, dari kelebihan itu bisa kita mengenali potensi kita. Ya, terus jangan bisa kekurangan di sini pasti jangan tidak ada itu ya. Nah, bisa kita nanti kita terapkan kepada. Nah, ini pembelajaran. Gitu ya. Ini pembelajaran sekarang ini kan kurikulum yang dulu Bapak Ibu ya, secara tradisional kan. Kalau sekarang di learning atau referensi, ya. Nah, kalau dulu tradisional ini kan satu cara untuk semua. Saya fokus hanya kepada kurikulum. Kodenya hanya satu. Contohnya misalnya, Bapak dan Ibu kalau zaman dulu kan hanya berceramah saja kan, metode mengajarnya. Nah, itu paling presentasi. Nah, anak itu misalkan kita kasih tugas, nah kita belajar tentang misalnya teks prosedur ya misalnya. Nah kita jelaskan apa itu teks prosedur, apa contohnya. Nah kita tulis misalnya papan tulis. Anak itu cuma ngajar nanti dia menulis. Kan tadi menulis catatan ya. Misalnya ada misalnya cara memasak kue misalnya step-stepnya. Mereka hanya menulis saja. Nah nanti asesmennya penilaiannya hanya melakukan soal IC, misalnya pilihan ganda. Itu kan kalau zaman dulu sekarang lah terdiferensiasi ini hanya cara. Itulah gunanya kita itu menggali potensi yang dimiliki oleh anak kita ya. Ini cara sesuai minat dan bakat. Terjadi sangkar ada tiga bakat mereka. Kinestetik, audio, visualisasi. Itu bisa kita terapkan Bapak Ibu waktu kita mengajar. Kita kelompokkan. Jadi, nah kurikulum itu kan kurikulum tapi ada pilihan murid sesuai dengan bakat yang mereka tadi belajar yang bisa kembangkan sesuai program belajarnya itu belajar sesuai dengan potensinya. Misalnya dia hobinya misalnya argumen, yang bisa pidato, atau pada senang ngomong. Ada juga yang dia hanya melihat dia bisa melihat sesuatu, dia bisa di dalam itu dia bisa mengumpulkan, menceritakan lagi apa yang mereka lihat. Ya, tapi kan beda-beda Bapak Ibu kecerdasannya kan. Nah, tapi ada yang paling menonjol kecerdasan anak itu ya. Nah, itu bisa. Ini sesuai potensi. Nah, ini kalau dulu tradisional, murid itu hanya pasif, hanya menerima saja. Tidak aktif. Kalau yang diapresiasi, aktif mereka itu bertanya, bergerak, ya, karena ini secara personal, karena tadi kita semua belajar. Misalnya pelajaran misalnya terstruktur tadi, pelajaran Indonesia, ya. Misalnya kita materinya tentang makanan khas Palembang. Misalnya contohnya materinya misalnya cara membuat pempek. Nah, kita sudah mengetahui gaya belajar anak tadi, jadi kita bisa memilah, mengkelompokkan. Nah, yang kelompok misalnya kita tahu dari ini yang kelompok kinestetik. Kelompok kedua misalnya visualisasi, kelompok tiga audio. Nah, kita kasihkan tugas. Tugas itu tidak sama seperti bakat dan minat. Nah, misalnya kinestetik, silakan misalnya praktekkan bagaimana cara membuat pempek. Nah, sebelumnya kita ini kan dulu sebelumnya bahan seperti itu ya. Nah, misalnya ini tadi silakan membuat konsep. Nah, stepnya makannya ke mana? Caranya misalnya ditulis kan, bahan-bahannya apa itu pembuatan. Yang sebelah sini silakan misalnya menonton video. Setelah mereka menonton video, namanya cara pembuatan pempek itu, nanti mereka ini membuat infografis. Nah, misalnya besok melewati sampah. Jadi sesuai dengan bakat tadi ya belajar nih. Jadi anak itu tidak jadi kita konsumsikan gitu ya. Sekarang ini banyak model-model pembelajaran bisa dipilih ya. Misalnya apalagi menggunakan lempar bola, misalnya pakai tongkat estafet. Bapak Ibu bisa kita sesuaikan dengan materi yang apa yang kita akan sampaikan kepada anak. Bisa melalui game ya. Ibu itu Ibu lihat ya. Itu prosesnya secara personal. Sebenarnya mungkin Ibu ada pengalaman pribadi tentang anaknya. Ya, silakan Ibu Elia. Ibu punya anak di rumah ya.
Baik, dari penjelasan ini tadi, Ya. memang saya melihat langsung dengan kondisi anak saya. Anak saya yang pertama itu, kalau disuruh belajar, apalagi tentang hafalan-hafalan, dia bisa dikatakan kurang kurang mau kayak gitu kok ya, kurang minat. Jadi ketika saya mengetahui dan mengenali karakter dia, ternyata setelah saya teliti dia itu tergolong anak yang kinestetik. Jadi dia itu ternyata lebih suka langsung mempraktekkan. Jadi kalau disuruh menghafal dia kurang mau. Tapi kalau seandainya kita suruh misalkan, nah ibu ada gunting, ada kardus, ada lem. Silakan kamu mau buat apa, nanti dibuatnya bu, bukan macam kata yang seperti ini. Ternyata seperti itu. Memang sebetulnya kalau kita dari pengalaman ini sesuai dengan penjelasan ibu tadi ya, ternyata setiap anak itu beda-beda ya. Jadi itu kenali dulu potensinya, baru bisa kita mengarahkan apa yang akan kita ajari mereka. Kalau kita masih pakai metode-metode yang lama, bakalan nggak bisa. Dia bukan berarti si anak tersebut bukannya anak yang bodoh, bukan, tapi memang gaya belajar dia betul ya. Pengalaman saya. Mungkin ada lagi Bapak Ibu, ada pengalaman yang lain? Bisa? Oke. Dari si anak ini, silakan. Ya. Ya. Nah, di sini kan ada mengenal 3 gaya belajar, ada kesuaraan. Nah, kalau kesuaraan ini, Anda kalau melihat informasi untuk gambar-gambar, grafik, ya, sudah warna tulisan. Nah, kita lihat anak-anak tuh, anak-anak kita, dia mencatat step-by-step ya, ini di garis bawah dikasih sampai spidol, misalnya tinta merah, itu bahkan itu gaya-gayanya. Saat memahami pelajaran cenderung membayangkan, nah bayangin, karena dia menggunakan penglihatan. Nah, ya, tuh. Strategi pembelajaran bagaimana yang supaya efektif? Bagi gunakan gambar, serta konsep, video, infografik, ajak anak membacakan warna-warni, misalnya, atau sketsa. Yang kedua itu, gaya belajar auditory, ya. Dia cuma pengen informasi secara lisan. Dia memang mendengarkan. Kalau anak yang punya gaya belajar ini, misalnya kita secara ceramah, memberikan materi kepada siswa, suruh kita ulang diam. Ini dia bisa mengulangi apa yang kita ucapkan, karena dia tidak belajar meningkatin. Undang-undang kalau saya dengar seperti lagu, cerita, percakapan, ya cenderung memulai informasi secara pengucapan. Itu senang berdiskusi, mendengar suara dulu. Ada anak yang senang kalau kita menjelaskan, dia hanya busuk gue mendengarkan kita pun. Yang kita belajar kinesthetik, kita belajar BNT dengan menyentuh, dia bakal menyentuh. Contohnya anak tadi, seperti anak saya juga bu, saya paksakan rumah belajar, baca konsep, tidak bisa. Pokoknya dia barinya sekarang praktek. Kalau misalnya masuk-masakan, kemudian dia langsung praktek. Cetak dulu misalnya gitu atau bahan-bahannya. Tidak mau dia, apa saya langsung saja praktek. Itu setting. Jadi dengan mata itu kita ngaji, di SMA ada salah satu ngaji jurusan, gitu ya. Banyak sekali kendalanya kan anak-anak itu ngambil jurusan setelah dia berjalan 1 tahun, dia merasa aman, saya mundur, pindah di sekolah. Karena itu tadi. Jangan sampai terjadi seperti itu kita di situ, ya. Jadi sebagai penjara ini kan belajar tadi selama digerakkan lapangan, cara belajar ya, praktek pokoknya eksperimen. Nah, gunakan permainan edukatif, simulasi, eksperimen segala macam, ya. Nah, ini dari kita mengetahui potensi anak, bisa melihat potensi anak itu untuk karirnya masa depan. Nih, plastik misalnya, contohnya profesinya apa, mekanik, tukang listrik, ya. Ini teknik polisi. Nah, ini investigasi, setelah investigasi ilmuwan, dokter, ada cerita tersebut, lagi fitting, contohnya seniman, ilustrator, desain grafis, musisi aktif, dampak sosial, peduli akan komunikatornya, edukatif ya, contohnya guru seperti kita, bapak ibu ya, kalau semua misalnya guru BK, ya, cocok bapak ibu, praktisi pendidikan tadi kan, kita di kerja sosial, perawat, seperti itu lagi, film marketing, nih. Menggunakan tes karir inklusi ini, murid itu dapat mengetahui tipe kemudian karirnya dan dapat diarahkan ke jalur karir yang sesuai dengan minat dan bakat dan karakteristik yang dimiliki oleh anak di kita semuanya.
Ya, kita saja ini. Ya. Nah, selamat pendekar. Kamu sudah menguasai jurus pertama. Nah, inilah adalah kartu pertama dari kampus yang sudah terkumpulkan. Selamat melanjutkan petualangan. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya dan waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.